dasar. Oleh karena itu sebenarnya orang Muhammadiyah itu mesti ahli sunnah, mestinya. Maka saya selalu mengatakan ciri orang Muhammadiyah yang paham tentang Muhammadiyah itu mesti melakukan 4 hal, minimal 4 hal. Selain sholat, selain puasa, selain zakat. Ini untuk melengkapi sunnah. 4 hal itu apa? 1. Sergap maca Quran. Sergap maca Quran. Sore 10 ayat, subuh 10 ayat. Kalau panjenengan rutin seperti itu, 1 bulan 30 hari kali 20 ayat, berarti 600 ayat. 1 tahun 7.200 ayat. Pada Quran itu hanya 6.300 sekian ayat. Berarti 1 tahun orang Muhammadiyah harus khatam sekali. Pada subuh pengajian pula, ibu-ibu, bapak sekalian, kondur dalam cek Quran, aja cek caret, aja cek sapu, cek Quran. Bapaknya kondur, cek Quran, aja cek remote. Ini pun saya baca Quran 10 ayat. Baca Quran itu yang dikehendaki oleh Rasulullah itu ora akeh tapi setitik tapi terus. Wonten sahabat jenenge Abdullah bin Amr bin As. Niku pegaweane anggere bengi niku maca Quran sampai khatam. Nanti ora turu. Berita ini sampai kepada Rasul. Abdullah bin Amr bin As ini anak muda yang pinter dan cerdas, bisa nulis, gitu ya. Ditimbali Rasul. Abdullah dalam Rasul, anak berita, kok jare anggar bengi maca Quran terus ora turu nganti kata, laras aja diterusna. Kowe entuk maca Quran tapi 1 bulan kata. Dijawabin apa? Wong sedalu mau kula sakit kok ngentosi 1 malam, 1 bulan. Wong semalam saja saya bisa kok tunggu 1 bulan. Ora wis 3 minggu. Semalam sanggup, kenapa harus tunggu 3 minggu? Jangan sampai terakhir 1 minggu. Apa kata? Enggak, 1 minggu. Kenapa? Wali aneka alaika hakon. Beripamu punya hak untuk tidur. Istrimu punya hak yang melekat padamu. Tetanggamu punya hak. Ini Nabi. Baca Quran itu seperti itu. Jadi orang selalu mengatakan, lah mbak nonton arti ini baca Quran orang ngerti arti ini. Kalau ada orang yang jawab begini tuh berarti orang yang tidak biasa membaca Al-Quran. Paham ini? Sebab wong sing ora maca Quran itu akan mencari pembenaran. Gue apa maca wong ora ngerti. Nah itu seperti itu. Tapi tidak, Quran itu punya daya pengaruh yang luar biasa. Napa? Quran itu mukjizat. Pasti berpengaruh pada jiwa yang membaca. Karena ciri-ciri mujizat itu bisa mengalahkan segalanya. Contohnya sing gampang. Panjenengan jengkel karo anake luar biasa. Dan itu sah-sah saja asal tidak keterlaluan. Tapi ketika panjenengan baca astagfirullahaladzim, jengkelnya tambah apa? Reda. Karena apa? Inilah pengaruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang konkret. Berita juga kayak apa susah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menjadi reda. Ini saya. Karena apa? Baca Quran berarti ingat kepada Allah. Quran adalah kalam Allah.
Angger sampean sering maca kalamnya Allah berarti seneng karo Gusti Allah. Paham? Niki nuwun sewu. Bocah-bocah nom, ana ora bocah nom. Biasanya Muhammadiyah pengajarnya bocah tua-tua. Ini yang prihatin sekali saya ini. Bocah nom, isih pacaran. Tanpa WA sekang gacone. Ngertos gaco? Endel. Ya. Orang dibusek-busek. Enggak dihapus-hapus. Karena apa? Karena yang kirim WA adalah orang yang disenangi. Enggak dihapus-hapus. Nah, kalau itu tanda senang dengan yang kirim. Nah, kalau panjenengan senang karo Gusti Allah, mesti senang karo kalame. Paham ini? Ini belum bicara pahala loh, belum bicara pahala. Maka Muhammadiyah harus rajin membaca Quran. Yang kedua apa? Rajin puasa sunnah. Puasa sunnah. Di mana-mana saya. Ibadah di Pekalongan, di Kudus ngomongnya sama. Orang Muhammadiyah harus senang puasa sunnah. Senin, Kemis, tanggal 13, 14, 15. Di mana-mana saya ngomong. Pada buka nang masjid Muhammadiyah. Maka masjidnya mesti ramai. Gini apa gini? Mesti lakonnya apa derek? Derek. Puasa sunnah. Ya. Orang saya puasa bid, orang saya puasa Daud. Ketika Rasulullah puasa bid sudah cukup. Bid itu tanggal 13, 14, 15. Kalau panjenengan biasa puasa niki sebulan puasa 11 hari. 11 dina 1 bulan. Saya pengalaman di Arab, kalau dina Senin, kalau dina Kamis, sing jenenge Masjid Haram, Masjid Nabi, itu pun saya ramene pol pada buka gelar plastik. Dan hebatnya apa? Semua gelaran ini ada bosnya masing-masing. Ada bosnya masing-masing. Begitu panjenengan masuk, itu nanti wis dituntut kon nggone kene, calo lah ya. Calo balas kon buka. Itu di Mekah, di Medina. Nopo pikanto, manganan masjid pikanto. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi pernah makan bersama sahabat di masjid. Hadis riwayat Bukhari, umat Islam setelah Jumatan pada makan. Ada hadisnya, meramaikan. Ya. Sanggup nggak kira-kira ini? Muhammadiyah katanya cinta sunnah. Ajane ngomong tok. Paham? Ajane ngomong tok dilakoni. Besok Senin puasa. Sanggup? Para pati ya. Kalau ini lingkungan RT Muhammadiyah, halo sahur besok Senin. Kenapa? Kebaikan. Dan milihnya orang Muhammadiyah. Puasa sunnah. Senin, Kamis, Id, Arafah, ya. Kemudian Asyura. Asem tong tani arep ulang apa malah kon puasa lah. Ngerti surat tidak ngaji pak telami. Lah ini marilah. Yang kedua puasa. Yang ketiga apa? Sholat malam. Sholat malam. Maka saya menulis dalam buku saya biasa kemana-mana saya bawa buku. Kalau panjenengan menghendaki saya bawa itu, jangan biarkan malam berlalu tanpa doa. Jangan kau sepelekan tentang amalan ibadah sunnah.
Saya tulis itu. Jangan kamu menjadi orang yang mandul. Jangan kamu menjadi orang yang bangkrut. Ini semuanya hadis. Hadis. Sudah saya kumpulkan dalam buku bagaimana sebenarnya sih orang Muhammadiyah harus berislam. Jebulnya nuwun sewu, kita masih ketinggalan zaman dengan kaum salafi. Disinilah kenapa saya nyusun buku itu, karena di berbagai masjid di Jawa Tengah ini banyak anak muda orang Muhammadiyah bergeser ke salafi, yang mengajarkan maca Quran, yang mengajarkan nuwun sewu, baca ini, baca ini. Surat Kahfi yang mengenalkan di Indonesia siapa? Salafi kan? Ya. Padahal Nabi juga mengatakan bacalah surat Al-Kahfi. Siapa yang hafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, apa? Terselamatkan dari godaan Dajjal. Apa salah mengamalkan itu? Enggak. Yang salah adalah membaca rame-rame ganggu orang, itu yang salah. Panjenengan duduk, tadi saya mengatakan di masjid Muhammadiyah nggak usah neko-neko lah. Ngaji nggak usah neko-neko. Kalau mengamalkan hadis saja itu menyelamatkan kita. Mengamalkan hadis. Jadi nuwun sewu, kita galakkan sholat malam. Sampai pentingnya sholat malam Rasulullah ngendika, angger kok nganti kelaleh ora sholat bengi, disarutang awane sholat 12 rakaat. Siang disuruh nyarutang 12 rakaat sebelum zuhur. Artinya apa? Penting sekali sholat sunat. Sunat malam, sunat rawatib. Sapa bae sing saben dinane salat 12 rakaat, Allah menyediakan rumah di surga. Lho Pak dalam ngarep surga. Siapa sih yang orang ngarep surga? Jangan etok-etok ngalim. Panjenengan begini sedekah karena ngarep apa? Surga. Enggak salah kok. Ibadah itu boleh ngarep surga, boleh takut neraka, boleh karena mengharap rahmatnya, boleh mengharap ridhonya, dan boleh ingin ketemu dengan Allah. 5. Al-Quran menyebutkan demikian. Jadi nuwun sewu, nggak salah. Karena itu malah menjadi motivasi. Tetapi selama ada hadisnya. Sholat sunat, sholat duha yang populer siapa? Salafi. Kenapa di Muhammadiyah tidak digerakkan? Oleh karena itu saya mengatakan, kalau menjadi Muhammadiyah yang murni betul-betul Quran dan Sunnah, maka sebenarnya yang namanya wiridan orang Muhammadiyah lebih lama dari yang lain. Kalau diamalkan betul-betul sunnah, mau tidur itu banyak sekali bacaannya. Tapi kalau mau tidur, apa yang dilakukan pertama? Wudu. Apa? Berwudu. Bon wudu ngarep tiru. Derek. Nanti malam berwudu. Pengajian ini untuk dipraktekkan, bukan untuk diilmui, dipraktekkan. Bareng wudu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh dereng. Napa? Baca surat Tabarok 30 ayat. Baca itu apa? Baca surat Hamim Sajadah berapa? 30 ayat. Lagi buat tilem-tilem. Lo cari kepengen lebih swarga. Baca itu apa? Hah?
Baca ayat kursi. Bariku napa? Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bariku film dereng. Baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Bariku film dereng. Apalagi? Baca doa. Apa doanya? Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Itu sebelum tidur. Nah, itu apa? Tidur belum apa? Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, Allahu samad. 3 kali. Bar itu baru apa? Bubukan. Ya. Tiduran. Terus merem dereng, ngomong dereng kok. Baca doa. Apa doanya? Allahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu dan seterusnya. Lalu berdoa, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lalu doa terakhir apa? Allahumma laka salamtu nafsi ilaik, ya, wa wa'tu amri ilaik, wa wajhtu wajhi ilaik, wa jatu dhahri ilaik, rohbatan ilaik, laman jawa lamalja ilamika ilaik, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi rusulika alladzi arsalta. Baru merem. Jadi sebelum tidur saja setengah jam baru rampung, Pak. Angel ya. Belum lagi kalau ngelilir. Menurut Rasulullah pripun ngelilir? Ada doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma firli dzunubi. Tambah lagi, kalau kamu mau sholat 2 rakaat, sholatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah saya tulis dalam buku 1. Lilir. Angger mimpi bagaimana? Saya tulis. Kalau mimpi itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ini biasanya senangnya ceritakan lah. Padahal larangan. Apalagi mimpi Allah. Ngendikane Rasul, mimpi kuwi 3 sebab. Kalau mimpi apik berasal dari Allah. Tapi kalau mimpi Allah berasal dari setan. Kemudian yang ketiga, mimpi karena apa? Karepe akeh nyuwun keleksanan. Namanya ilusi. Kepengen tuku Honda, orang-orang tuku Honda mimpi nanti. Itu namanya emosional. Bagaimana kalau mimpi Allah? Nabi mengatakan wala tuhadis ilah. Jangan kamu ceritakan kepada orang lain. Tidak boleh ceritakan kepada orang lain. Karena apa? Bisa saja panjenengan stres gara-gara mimpi. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat. Nabi, dulu kalau mimpi apa? Sirah kula lepas dari badan saya. Gerundung, sirahnya gerundung. Kula tutuke ora kena. Nabi mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada orang lain. Itu permainan setan dengan jiwa.
Semuanya sudah saya tulis. Jadi ketika mau melakoni seperti Rasulullah sebetulnya angel sebelum dilakoni. Tapi kalau sudah dipraktekkan, alhamdulillah nggak ada masalah. Ini nuwun sewu. Ini sholat malam. Karena buku saya itu 3. Yang pertama bicara Nabi ku yang bengi apa baik. Apa sih yang bengi? Ya. Kalau saya ceritakan kan nanti panjenengan kaget. Nabi ku yang sembahyang Isya itu akhir, orang tahu awal. Sebabnya karo salat. Bulan panjenengan nggak sembahyang asar akhir, nggak sembahyang Isya awal. Nabi nggak sembahyang Isya akhir. Nabi sembahyang sunat teng pundi? Teng dalem. Nabi jarang sekali sholat sunat di masjid, kecuali sholat tahiyatul masjid. Duhur pulang rumah sholat. Mau berangkat duhur sholat dulu. Allahu Akbar subuh. Nabi sholat 2 rakaat qobla subuh. Baru ke masjid sholat tahiyatul masjid. Ini kalau mau mengikuti Rasul. Kalau Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat. Nabi setelah Jumatan pulang 2 rakaat di rumah. Saya mempraktekkan itu tapi nggak jalan. Kepengen kayak Nabi sholat ba'da Jum'ah nang omah, ini ora kelakon. Karena apa? Harus tekan omah kelalen. Sembahyang Jumat di Baitussalam. Bismillah, saya mau sholat sunatnya di rumah. Terus ketemu karo bojone omong-omongan ya ora sida sholat. Maka bagaimana? Ya sudahlah, masih di masjid nggak apa-apa. Tapi itu tidak terbiasa dilakukan oleh Nabi. Ini nuwun sewu, saya bicara seperti ini karena meningkatkan kualitas. Karena gandengannya amalan berikutnya. Orang Muhammadiyah tadi dari awal Quran, terus puasa sunnah, kemudian sholat malam. Yang keempat sedekah. Maka kalimatnya tiada hari tanpa sedekah. Kalau kalimat Nabi, selama masih ada matahari terbit dari sebelah timur, tidak boleh kamu tidak sedekah. Itu istilah Nabi. Nah kalau saya tiada hari tanpa sedekah. Sedekah itu nggak perlu banyak-banyak. Yang penting apa? Lestari. Panjenengan tiap hari Jumatan 5.000, tapi saben itu lebih baik daripada aweh 100.000 ning bagi aweh-aweh manik. Karena itu Nabi mengatakan khairul umuri adwamuha wa iqala. Saapek-apek masalah kuwi sing kontinu walau hanya sedikit. Nah, dalam hal sedekah ini kehebatan Muhammadiyah. Saya di mana-mana berani mengatakan Muhammadiyah berhasil menggerakkan warganya untuk sedekah. Luar biasa. Untuk Palestina, Muhammadiyah itu sedekahnya berapa? 30 miliar. NU berapa? 1 miliar. Provinsi Riau berapa? 3 miliar. Muhammadiyah berapa? 30 miliar. Apa? Ini satu tanda keberhasilan. Ini Jawa Tengah mengumpulkan sudah berapa? Purwokerto sudah berapa? Mungkin sudah terkumpul 9 miliar dari Jawa Tengah ini. Ini karena apa? Inilah keberhasilan dalam sedekah menggembirakan ini di sini. Luar biasa. Orang Muhammadiyah ringan sekali. Ya. Jadi satu contoh, saya ngopori pengajian yang di UMP. Mas, sing ngaji kae wong ado-ado. Ya, jajalah takmir
ada bahil, sekali-kali disuruh Medan. Ana wong Sukaraja masa jauh punya ngaji. Apa orang melas? Kurung dirungu. Klipik kedua nembe dirapataken, pun dirataken. Klipik ketiga ngenjang mulai. Mestinya dari uang takmir, tapi ibu-ibu tersinggung, kan lucu. Boten, uang takmir boten giniku. Ya. Ini apa? Masalah Medan harus sarapan apa urusan ibu-ibu. Diambil oleh ibu-ibu. Tadi pagi itu sarapan nasi, daging ayam bakar, Saya terima pupune tadi ya. 350 berapa coba? Semua ibu-ibu yang nanggung. Artinya apa? Uang takmir masih utuh. Nah, saya katakan ada buku baru dari saya. Bagaimana caranya? Uangnya untuk apa? Seperti itu. Saya mencetak buku itu perlu dana. Gak mungkin saya bisa mencetak sendiri. Tolong bagi gratis. Ambil 250. Ambil 250. Makin jangan khawatir. Orang kota itu peka. Bagi ya gratis. Gratis. Dibagi. Bulan depan saya tanyakan berapa masuk sedekah? Alhamdulillah langkung kathah. Karena Pak sudah diberi buku, harganya 50.000. Buku saya semuanya harganya 50.000. 50.000. Ini luar biasa. Begitu mengeluarkan, ada gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira jamaahnya. Gembira terima paket buku. Pulang. Walaupun tidak pernah dibaca. Saya lihat buku Pak dalamnya anyar terus, malah nasi isi plastikan, baik. Ya lalu kapan dibaca? Lambing itu pajangan teng lemari. Ini nuwun sewu, ya. Berhasil dalam hal sedekah. Kemarin ada viral lagi. Wong Jawa Timur sedekah maring Muhammadiyah wakaf 10 pom bensin dengan uang 30 miliar. 10 pom bensin. Satu pom bensin sekarang kalau bikin itu minimal 22 miliar. Kalau 10 berapa? Ambil kalkulator. 3 triliun. Ini berhasil. Rumah sakit Muhammadiyah Bandung Selatan itu hanya didanai oleh seseorang. Berapa? 35 miliar. Ini berhasil. Di Jogja itu ada orang bangun rumah. Habis berapa? 5 miliar. Kayak apa ya? 5 miliar, 5 juta PHP. 500 apa? 5 miliar. Ini rupanya Allah menggerakkan. Begitu sudah selesai, ya dibangun. Ini karena jalan itu dari Allah ya. Ibunya bertanya pada suaminya, Pak, umah gerembung apa? Itu. Lah maksudnya nyong takon, gerembung apa umah sing 5 miliar kuwi? Kae wis ditawar arep disewa wong selama 5 tahun 5 miliar. Jadi apa? 5 tahun 5 miliar. Itu. Nah karepmu apa? Aku minta takon. Loh setiap malam itu gerembung apa omahe? Lah hanya bapaknya lah maksudnya apa? Diwehnabai karo Muhammadiyah. Diberikan kepada Muhammadiyah. Akhirnya apa? Nah kalau kamu yang begitu ya berikan, wakafkan kepada Muhammadiyah. Urus punya urus selesai, ibu itu meninggal dunia. Jadi setelah ngurus selesai wakaf, ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang namanya wakaf di Muhammadiyah menurut saya. Tanah Muhammadiyah itu 5 kali negara Singapura. Tanah Muhammadiyah 5 kali negara Singapura. Yang berserakan di mana-mana. Karena apa? Sodakoh. Nah, dalam hal sodakoh Muhammadiyah sudah luar biasa. Saya mengatakan hanya sayangnya dalam hal pribadi rohani Muhammadiyah kurang memperhatikan. Ini pernah didiskusikan di pimpinan wilayah dulu ketika saya masih aktif. Ya. Bagaimana? Karena laporan Masjid Muhammadiyah hilang. Zaman saya kira masjid hilang. Ya. Sehingga Muhammadiyah sing nggoni wong liya. Sebabin apa? Siji sing gawe ora gelem nggoni. Ana sing gawe nggoni ya digoni wong liya. Biji latang itu, wala Masya Allah. Saya dipanggil subuhan biji latang. Ya. Diluruskan monggo Pak Dewan kepripun ben bali maring Muhammadiyah. Nah, saya kesana. Kesalahannya pada kita. Karena apa? Wong Muhammadiyah ora seneng jamaah. Sing seneng siapa? Salafi kan. Aja tok-tok orang ngerti. Sing seneng salafi. Orang nana sing dadi imam, salafi dadi imam. Suwi-suwi dadi masjid salafi. Jadi apa nggih? Siapa yang salah? Kita. Di Cilacap di Keroya itu dulu Masya Allah sampai seperti mau bertempur. Hitam dia putih tanah Muhammadiyah dikuasai salafi mutlak. Saya diundang ke Keroya. Bagaimana caranya salahnya kita kok bukan salahnya mereka? Lalu saya kata sekarang orang Muhammadiyah harus subuhan di sini dan harus jadi imam di sini. Karena Masjid Muhammadiyah imamnya sudah ditunjuk. Akhirnya Salafi rumongso dirilah. Saya diundang kembali untuk meresmikan kembalinya Masjid ke Muhammadiyah. Kembali. Ini daun saya seneng bangun nih, mana seneng? Ngisi. Ya alhamdulillah Pak Kulon bangun iya, tapi harus bangun yang ngisi. Ini monggo. Ibu dan bapak sekalian, ini 4 ciri yang saya kembangkan di mana-mana. Banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak puasa sunat, tidak lupa sholat malam. Ibu dan bapak sekalian, kembali kepada apa yang saya topikkan. Orang yakin kalau Muhammadiyah itu benar. Kalau belum yakin, nggak akan bergerak. Maka nanti akan ada cerita biar nang kebasa nang kena ranting, tapi si kimbuhnya orang ngerti. Ada begitu enggak? Biar nang kena pengajian Muhammadiyah, tapi si kimbuh nanti. Ini buat saya. Kalau dihitung, ya kalau hitung-hitung tadi kan. Dengan Muhammadiyah mati selamatkan diantara masuk surga Jannatul Naim. Ya. Kira-kira wong Muhammadiyah sing mlebu surga dingin darat wis apa kira-kira? Ya. Apa pimpinan pusat? Apa pimpinan wilayah? Apa pimpinan daerah? Apa pimpinan cabang? Apa pimpinan ranting? Ranting. Hah? Ranting. Pimpinan. Nah, caranya bagaimana? Gua nggak ngomongnya pimpinan ranting karena saya sudah pernah jadi ketua ranting. Caranya nopo? Kita nalar. Berjuang dalam Muhammadiyah sing paling ngerkasa ke nanti. Ranting. Nang ranting. Nuwun sewu. Saya murid-murid bersama teman ranting Purwokerto Kulon nggak bisa berhasil. Orang bisa berhasil.
rapat cara teka, ning duwite teka. Ya, angkat ranting, wong teka, duwite ora. Ngene kok ngene? Iki lho saya pernah jadi ketua ranting, itu di ranting, ya Allah ya Rabbi, sedikit mau nonton HP. Kalau zaman dulu apa? Ngetik dewek, diedarakan dewek, gawe persiapan nggo rapat dewek, terakhir apa? Dipangan dewek. Karena apa? Sing diundang ora teka. Us persiapan nggo wong 13 ora pada teka, ya pangan dewek. Itu di mana? Di ranting. Maka saya rela lah kalau orang ranting masuk surga duluan. Punya namanya jadi pimpinan daerah gampang Pak. Apa mana pimpinan wilayah? Apa mana pimpinan pusat? Uang 30 miliar itu dari mana? Begitu PP 30 miliar. Karena uangnya di wilayah-wilayah itu. Telepon Jawa Tengah 5 miliar. Jawa Barat 3 miliar, Jakarta sekian miliar, Samena, Batam. Pernah terjadi pengalaman, saya tidak ada. Gedung pimpinan wilayah itu dulu ada tangga listrik. Tapi selama beberapa bulan itu nggak jalan. Dan saya sindir, itu, Mas, nopo pakai lami? Itu apa hanya untuk hiasan apa untuk gimana sih? Kok hiasan gimana sih? Sejak saya masuk di wilayah sudah berapa bulan ini kok nggak jalan-jalan? Nggak jalan-jalan. Itu saya buka di rapat. Gitu. Lalu saya dapat penjelasan. Ini ada miskomunikasi. Ya. Itu tidak bisa digunakan. Karena apa? Itu lift itu pemberian. Ya. Dana politik dari partai A, tapi bukan partai amanat, bukan partai amanat nasional. Partai amanat nasional itu melarat. Jadi kalau saya cerita, yang namanya pimpinan wilayah Muhammadiyah itu punya dana dari P3 setiap bulan, kan lucu. Amanah nasional enggak. Ini dari sebuah partai. Coba ada keliru hitung perencanaan. Gimana sih? Ini listrik baru bisa jalan kalau ada uang 60 juta. Untuk apa? Karena dulu proposalnya itu tidak ada menambah daya listrik, kelalen. Dari kelalen, bla mesti dibangun, proposalnya tidak ada peningkatan daya listriknya, orang bisa munggah. Rapat juga, rapat. Nah, biasanya saya disuruh bicara pertama itu, gimana Pak Delani caranya? Gampang lah. Loh gampang gimana sih, kecil, uang 60 juta untuk wilayah. Jangan begitu Pak Delani, orang andal, coba ketua pegang telepon. Saya bilang begitu. Lalu apa? Rektor UNS ditelepon. Kita dengarkan jawabannya. Pimpinan wilayah butuh uang 60 juta agar listrik tambah daya. Jawabnya apa? Samikna wa ta'na. Besok saya transfer. Kan selesai. Waktu nanti kayak gitu malah gembus. Mati putak boleh jadi juga biar kasarnya pol. Ini buat saya, maka kasar banget. Ini orang wilayah, apalagi orang PP. Orang PP beli tanah di Australia 10 hektar. Itu kan cung. Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu berapa? 3 miliar. Apalagi Universitas Muhammadiyah Jogja, Jakarta, apalagi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini cung. Samekna, batokna. Nah nanti kayak gitu, nanti gali orang. Karena itu
berbahagialah menjadi pejuang di ranting. Panjenengan jangan ngomong di ranting itu ujung tombok, enggak. Salah kalau panjenengan bicara begitu. Ya. Lahan beribadah memang banyak di ranting. Maka alhamdulillah ranting hidup. Monggo, saya sudah nulis kapan sebuah ranting itu bisa hidup. Syaratnya bla 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 bla. Ini tentang rekoso. Karena rekosonya di ranting ya. Nah sekarang yang nuwun sewu tadi yang sudah masuk surga, kemudian sing mlebu neraka gasik derek sapa? Loh, kira-kira siapa sih gasik derek mlebu neraka di antara pengurus Muhammadiyah? Nah, ada tolok ukurnya, pokoknya tolok ukurnya. Kalau neraka itu hukuman, maka mesti ada kesalahan. Maka saya tulis dalam buku saya, kayane urung ana wilayah bubar sebab ora diopeni pusat. Paham? Paham. Medun maning, kayane urung ana daerah bubar sebab ora diopeni wilayah. Medun maning, kayane urung ana cabang sing bubar sebab ora diopeni daerah. Medun maning, pirang-pirang ranting sing ilang sebab ora diopeni cabang. Cabang. Loh, dia apa gini? Kalau ada ranting bubar itu berarti enggak diopeni deh cabang. Cabang berarti. Lah monggo. Saya juga pernah jadi wakil ketua cabang, ya. Ini nuwun sewu. Ini dalam bermuhammadiyah. Tapi insya Allah itu menjadi penggembira kita. Ya. Maka yakin kalau Muhammadiyah itu benar. Kemudian yang kedua apa? Muhammadiyah kuwi ngopeni wong urip lan wong arep mati. Ngopeni wong arep urip karo ngopeni wong arep mati. Angger begini ini ngopeni wong arep urip apa wong arep mati? Arep mati. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa? Pengajiannya mambune PPO. Paham niku? Angger ngopeni wong arep urip, pengajiannya ambune parfum. Bocah nom. Muhammadiyah sadar betul. Karena itu apa? Kalau panjenengan bangun sekolah, ngopeni wong arep urip apa wong arep mati? Urip. Wong arep urip. Maka di Muhammadiyah orang anak sekolah Allah jangan kejabatan kebaseh. Ini pendahulu pendiri SMP Muhammadiyah sudah meninggal ya. Ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kekasannya kayak apa ketika terbuka SMP Muhammadiyah. Saya ketika itu kan jadi ketuanya. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Saya katakan mudah-mudahan itu amal untuk mengantar dia masuk surga. Saya selalu seperti itu. Saya punya kenang-kenangan dari orang yang dikatakan jahat. Dikatakan jahat, orang pinter musuh ini jahat. Tapi dilalau kaji bareng saya gitu. Kaji. Wong maca donga be wallahu a'lam. Allah menggerakkan, Ustaz, betah nopo pumpung teng Mekah. Betah nopo pumpung teng Mekah. Ya ngomong pun darani jaluk boten. Betah nopo. Saya butuh kitab. Kitab. Pinten sirgane. Saya nggak ngomong karena mahal. Pinten regane. Nah, saya nggak jawab. Mbok teng toko kali kula. Saya dibawa ke toko, saya bawa ke toko. Putih kita yang badai dibeli, saya coba ini. Harganya berapa? 350 real. 350 real. Berarti satu kambing satu.
Terus Ustaz ambil bayar. Padahal orang yang balik nang pokok alaman nih. Jadi balik asal. Balik asal. Mudah-mudahan diampuni, dia sudah meninggal dunia. Ya. Angger lara ngundang saya. Ngono wong sugih, wong pinter, terpelajar, sarjana, dokter, macam-macam. Ini orang manut ngomongnya ustad. Antara tinggal gereng bukan rumah sakit ngundangnya ustad, saya bilang gitu. Jagalah, sekarang dengarkan suara ustad. Gitu. Apa sebabnya kamu sakit? Karena kamu masih berbuat syirik. Saya kan ngomong kamu. Kalau kamu masih berbuat syirik, coba hilangkan syirikmu. Paling-paling menjep. Paling-paling menjep. Aku balik lah. Saya pulang. Ustaz nanti dulu lah. Kalau jangan ngetut omongku ya aku suki. Anak orang ya orang. Nih perlahan-lahan. Sampai meninggal dalam keadaan syirik. Ketika mau meninggal, saya diundang lagi. Ustaz, rumah sakit. Itu. Katakan, ini mungkin hari terakhir. Saya mengatakan itu hari terakhir. Karena saya sebagai ustadznya, saya datang. Ya datang, tanya di mana? Ya kamu sekarang harus istighfar. Istighfar. Tidak ada cara lain. Kamu dokter, tahu sakitnya, tahu sebabnya. Kalau Anda tanya kepada saya, sebabnya kamu berlaku syirik. Meninggal dunia akhirnya. Kitabnya saya ambil. Ada tulisan ini kan, kenang-kenangan haji tahun sekian, hadiah dari A. Itu saya tulis di sini. Mudah-mudahan beliau masuk surga karena kebaikan kitab ini. Ya. Amin ya robbal alamin. Amin apa betul amin? Amin. Nah, jadi ngopel nih. Sekarang di mana-mana boten-boten sekolah Muhammadiyah sing alam. Dulu saya pernah diundang ke Kretek. Kretek itu daerah Bunder, daerah M. Cabang MU. Tapi MI-nya muridnya berapa? 496. 496. Karena apa? MI-nya hebat. Karena apa? Programnya luar biasa. Kalau SMP kita, MI kita nggak punya program asal melaku, akan ketinggalan zaman. Disinilah tantangan ngopeni wong sing arep. Saya pernah membina MI di Pucuk Gunung di Purbalingga, di Losari. Sekarat MI-nya. Datang anak-anak muda. Ustaz, kami dibantu bagaimana agar MI-nya hidup. Adakan pengajian. Saya datang, bla 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 bla. Orang tua saya bangkitkan semangat. Begitu pendaftaran, alhamdulillah dapat 20. Ya, dapat 20. Tahun berikutnya luar biasa lagi, saya diundang lagi, saya drill gurunya. Selama MI tidak punya program pasti akan ditinggal. Nah, akhirnya programnya hafal sekian juz dan lain sebagainya. Setiap kali ujian anak-anak ini tahfidz saya diundang. Saya disuruh ngetes, ya. Kalau dia hafal Al-Baqarah, saya harus menghafal surat Al-Baqarah, dia suruh meneruskan. Kalau dia hafalnya juz amma, saya harus memulai dari juz amma. Alhamdulillah selamat. Dan terakhir sampai SD nggak dapat murid. SD negerinya nggak dapat murid. Dan sekarang M-nya sudah lantai 2. Karena apa? Semangat anak muda. Kenapa sekolah-sekolah PKS maju? Karena dikelola anak muda. Nuhun sewu. Saya selalu ditanya, kenapa TK Muhammadiyah Aisyah kok ketinggalan daripada TK IT, TK macam-macam.
Saya ngomongin saja. Gurunya wis tua-tua. Nggih to, Bang? Kalau gurunya sudah tua, apalagi yang diharapkan? Hah? Wis loyo. Maka perlu suntikan anak muda. Ada satu hal panjenengan mungkin kaget. Saya ke Banjarnegara. Guru saya pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Saya sudah menjadi orang wilayah. Mi, kota Bentang ini janjiannya kon pulang nyong. Begitu. Mi, kamu saya undang ke sini suruh ngajar dia. Mantan apa Pak Guru kan gitu. Iki jajal, pikiranmu kepiye ben SMA ne urip. SMA Muhammadiyah itu kolab punya utang bank ratusan juta, muridnya surut gitu. Piye caramu biar SMA ne bangkit kembali? Saya jawab, nek kula ta mboten angel-angel. Jawabe napa? Gantos kepala sekolahnya. Ya. Ngomong sing bener. Saya malah diomehi. Kayak gurumu loh. Nggih, guru saya. Bukan berarti saya tidak hormat. Saya hormat. Saya ketika beliau masih hidup, waktu saya di Purwokerto kalau hari raya saya silaturahmi. Ini kan tanda hormat. Saya hormat. Kenapa kamu ngomong supaya gede? Nuwun saya wis kesel. Wis ora bisa mikir. Sudah tidak bisa mengikuti alur zaman. Ini sebabnya. Nah, lama-lama direnung, oh iya ya. Nah monggo, bagi kantor ngomong beten monggo. Tapi beliau putranya orang terhormat yang berjasa bagi Muhammadiyah Banjarnegara, tetapi sudah lama sekali jadi kepala sekolah. Nah ini akhirnya diganti. Ada lagi orang datang ke orang Cilacap, Pak Delami kalau diwarai pripun supaya SMP Muhammadiyah Cilacap urip, SMA Muhammadiyah Cilacap urip. Ada masalahnya apa? Bla 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 bla. Saya agak gampang, pisah antara gedung SMP ke SMA. Ada kumpul, dipisah. Pak, niku saran sing aneh. Wong kula nyuwun supaya bagaimana kok malah kon misah? Jare kepengen maju, dipisah. Besapate napa? Nyokong tani, Pak. Kepengen gedange gede-gede, dipisah mboten? Hah? Angger gedange rombongan kae ora dipindahi, wae cilik-cilik mboten? Cilik-cilik. Pisah. Liar. Itu filosofi wit gedang. Angger panjenengan daftarane wit gedang nganti 10 aja harapkan lah. Ya. Panganannya rebutan. Seperti itu juga sekolah. Tapi orang mangan. Bocah SMP ora gelem mlebu SMA, bosen satu kawasan. Orang ngandel. Lapor karo nuwun sewu, sedaya masih ingat almarhum Almarhum Pak Ansori. Lapor ke Pak Ansori. Cerita tentang saran saya. Apa? Jawabnya sama. Wah nyong mena kita kong karo Pak Delami tentang Purwokerto jawabnya ya kayak kuwi. Gimana SMP Muhammadiyah gede, gimana SMA Muhammadiyah gede. Pak Delami jawabnya dipisah. Kalau SMP-nya dipisah, SMA-nya dipisah, pasti sama-sama akan bergerak. Panjenengan seneng banget karo mantu, mantune ora entuk gawe omah, ngalamat mantune ora duwe omah. Iya. Percaya mboten? Percaya. Ngalamat ora kumpul bae karo nyong. Iya sing utek. Lah karo biyo wis mati. Anake pirang-pirang? Ngalamat orang duwe omah. Akhirnya apa? Pada salaman kali itu Purwokerto pindah
SMA-nya. Cilacap pindah. Sekarang SMP Muhammadiyah Cilacap luar biasa. Hebatnya. Jadi nuwun sewu ini. Sekolah Muhammadiyah bisa bergerak kalau punya program. Programnya apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, matematik diprogramkan. Jebolan MI pandai bahasa Inggris pasti berbondong-bondong. Jebolan MI hafal 3 juz insya Allah. Tapi kalau minal biasa menurut saya Pak, yang penting laku sekali zaman. Guru wis tua, ya, duwe HP paling go SMS-an. Ya. Ini kan pada kali kulo emang dia ngomong tua, ini kalau HP ya. Ini paling-paling kan dia nambah telepon kalian kirim berita. Kok kirim uang lewat HP, pinter kabeh. Nah, mesti ngomong biar pinter. Nah ini, jadi monggo, murid-murid wong sing arep urip. Kalau dia di TK, dia akan menjadi Muhammadiyah 80 tahun ke depan. Tapi kalau kita hanya murid-murid begini, paling 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Yang usianya sudah 70, tinggal berapa? Ini pun saya, murid-murid wong sing arep urip lan wong sing arep mati. Itu Muhammadiyah. Karena itu sekarang di mana digerakkan? Di Aisyah harus ada regu memandikan jenazah. Di Muhammadiyah harus ada regu memandikan jenazah. Ini harus. Sehingga apa? Mati nyaman, keluarga nyaman, anak sing ngopeni. Di sini, di desa saya itu yang Muhammadiyah itu nuwun sewu. Hanya keluarga saya lah. Tapi sekarang yang namanya PKU itu menjadi milik desa. Sampai generasi yang terakhir orang ngerti naik PKU dari Muhammadiyah itu nggak tahu. Nggak tahu. Nah sekarang sedang berusaha dikembalikan itu milik Muhammadiyah. Nah sarannya apa? Anggar bete di kelambi Muhammadiyah pengurusnya. Oh jebul Muhammadiyah ya. Ini karena apa? Diopeni. Orang itu ketika mati itu butuh diopeni. Semua tadi siap. Semuanya siap. Aman. Ini namanya dakwah bilhal. Nah, monggo. Kalau belum ada kelompok, di kelompok sudah ada kelompok, ya, sudah ada kelompok. Jadi ketika ada ketinggal, ada yang meninggalnya DA, tolong sampaikan kepada kelompok memandi jenazah. Itu sudah tidak semua bisa memandikan jenazah tuh. Bisa nih warawani kan gitu. Warawaninya yang golpok mati. Ini. Kalau sudah yakin, ya sudah yakin Muhammadiyah benar, maka yang kedua apa? Harus yakin. Saya menggerakkan Muhammadiyah itu berarti menggerakkan Islam terorganisir. Saya menggerakkan Islam terorganisir. Orang Muhammadiyah mesti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu Muhammadiyah. Saya menggerakkan Islam terorganisir. Yang Quran, yang Sunnah, yang terorganisir. Kalau kita sudah menanamkan seperti itu, maka kita menjadi ayem. Karena apa? Firman Allah, intan surullah yang surkum wasafit agamakum bisa kita nikmati. Jika kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Ketika panjenengan nggak punya paham seperti ini, eman-eman tidak di Muhammadiyah. Ya. Jadi kita itu punya apa? Pegangannya itu intan surullah yang surkum. Ngopen Muhammadiyah berarti ngopen Islam terorganisir. Kok Islam yang mana? Islam yang Quran dan Islam yang Sunnah. Niki nuwun saya.
ayam. Kalau udah ayam apa? Insya Allah dapat pahala. Jangan dikira mau pengen Muhammad, jadi orang mumet loh, mumet. Sekarang saja Muhammad sekarang sudah mendingan daripada Muhammadiyah 20 tahun yang lalu. Saya itu orang PDN yang paling muda ketika itu. Dosen, jadi bisa ngulang seenaknya. Kadang-kadang disuruh ke Jakarta, disuruh ke Semarang, disuruh ke Malang, itu saya yang berangkat. Ya. Karena semuanya guru, kepala sekolah, kepala kantor nggak bebas. Kalau dosen kan bisa dipindah ngajarnya. Dan dosen dulu kan mengajar enak sekali, hanya datang ke fakultas itu kalau jam ngajar. Itu dulu. Itu. Ketika saya menjadi itu apa? Golek duit dewek, nggo sangu. Ya. Nuwun sewu arep pergi ke Malang, sampai saya kalimatnya nuwun sewu Pak, Muhammadiyah itu organisasi modern. Ikhlas ya ikhlas, tapi tidak seperti itu. Saya di hadapan Pak Ansori, di hadapan Jarwoto. Kulo nggih mboten arto, tapi juga arto nggih mangan budaya saya tinggal. Ya wis lah, golek duit kono golek dhewe gua harus bali tok golek nang nyarutang. Itu pergi ke mana-mana seperti itu. Saya bicara boro-boro iki sing bis, iki sing tuku oleh-oleh. Saya sampai begitu. Ya. Kang Malang, anaknya takon, Pak, oleh-oleh apa? Aja takon oleh-oleh lah, bisa beli bayar alhamdulillah. Terlaksana apa betul? Kalau saya ngomongnya seperti itu. Oh begitu, ya Muhammadiyah. Bapak boleh, tapi masukkan ke Muhammadiyah dulu. Muhammadiyah keluarkan untuk saya. Paham? Panjenengan badai nolong Muhammadiyah, uangnya masukkan ke Muhammadiyah dulu. Tok namanya nggak nolong. Jadi Muhammadiyah bukan orang. Ini bedanya organisasi. Dulu kalau milad, ini nusewu, anaknya utang. Bar milad, nyongkon goleki duit, lah terserah deh dalam sing penting yang penting utangnya lunas. Maka di sana ada SK, tim penggali dana itu saya. Ketika muktamar Aceh, nggak bingung. Ya, karena saya sudah siap, tergantung dengan inisiatif. Jadi Muhammadiyah yang baik itu Muhammadiyah yang ribut, bukan Muhammadiyah yang tenang. Paham? Agar tenang berarti orang apa-apa. Agar ribut berarti anak apa-apa, berarti ada pergerakan. Saya di wilayah kalau ada SMK ribut kepala sekolah, saya senang. Semuanya ingin jadi kepala sekolah, saya senang. Berarti itu SMK ada uangnya. Tapi kalau madrasah sanawiyah tenang-tenang saja, apalagi madrasah aliyah. Karena apa? Gak ada uangnya, jadi gak ada gejolak. Nah, ini jadi tidak setiap gejolak itu jelek, enggak. Ada juga yang perlu disyukuri karena berarti ada gerakan kehidupan. Nah monggo ini kita harus seperti itu dalam Muhammadiyah ya. Yakin bahwa apa yang Bapak lakukan adalah dalam kerangka intan surullah yang surku. Kalau kamu menolong Allah, kamu akan ditolong. Bagaimana cara menolong Allah? Allah nggak perlu ditolong. Tapi agama Allah berkembang atau tidak itu urusan umat. Kita yang bisa mengembangkan. Disinilah letak posisi Muhammadiyah. Jadi bergerak. Dan menggerakkan ranting itu lebih mudah dari menggerakkan orang kota. Di desa lebih mudah. Pengalaman saya
dulu ketika masih muda setiap malam Setu di Sampang. Setiap malam Sabtu pengajian di Sampang. Jadi mesti lewat sini dijemput oleh orang-orang kaya Sampang itu. Pengurus Muhammadiyah itu mengeluh angel Pak Delani ngurusi Muhammadiyah nang Sampang. Jamatan leres ngendikane. Lho kok terus leres ngendikane? Karena Sampang itu kota pedagang. Ya, pedagang. Kabeh sibuk. Yang terjadi apa? Angger rapat mesti mingkirin duit, orang gelem wong teka. Leres ngendikane Pak Delani. Itu. Karena apa? Pak Delani itu rapat kan ada berbuk duit. Itu. Mereka sudah kirim datang. Ya tetap nongkrong di toko. Karena itu dulu saya sindir. Sampang hidup karena uang, bukan karena organisasi. Tapi Aji Barang itu hidup karena organisasi, bukan karena uang. Nah, ini bedanya, sama-sama kecamatan. Ya. Karena apa? Pedagangnya yang namanya di Sampang itu loman-loman sekali. Dan kaya itu nggak kepalang tangguh. Gaji saya ketika itu masih 2.800 rupiah. Itu 2.800 rupiah golongan 3A. Dosen anyaran 2.820 rupiah. Itu gaji pertama kali saya. Kalau 0 tahun dipotong 10%. Orang kaya Sampang itu setiap bulan sudah andilnya 2.000. Miur ke ranting Muhammadiyah walaupun tidak pernah rapat itu 2.000 satu bulan. Rantingnya berkembang karena dana. Saya mengatakan terima kasih. Tapi kalau itu tidak berubah, alamat hilang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi, maka organisasinya yang hidup. Nah bagaimana kalau pengurusnya menghidupkan? Panjenengan kepangin matanya Muhammadiyah. Ya. Mematikan Muhammadiyah hanya 2 saja caranya, Pak. Arep makani Muhammadiyah loro gampang. Siji salah urus. Nomor loro aja diurus. Paham? Ini masjid Muhammadiyah. Kalau salah urus akan menjadi milik pribadi. Ora. Wis aja masjid Muhammadiyah tanah wakafnya bapakku, maka aku sing jadi ketua takmir. Terus semua dihormati. Ini berarti salah urus. Maka suatu ketika orang wani ngomong Muhammadiyah di sini, namanya salah urus. Banyak yang salah urus. Nah, jangan dikira di Muhammadiyah itu APK-APK. Ada juga yang macam-macam. Ada juga yang macam-macam. Selama 17 tahun saya berkhidmat di wilayah itu, Masya Allah, Muhammadiyah memang luar biasa. Tapi alhamdulillah ketika sampai wilayah itu pada damai semua, ya. Pada damai itu diingatkan kembali apa sih tujuan bermuhammadiyah itu dan seterusnya. Akhirnya pada salaman. Itu. Ini namanya salah urus. Nomor orang diurusi. Sampai ketua ranting, yang mana gelem ngurusi hilang Muhammadiyah, Pak. Paham? Orang percaya praktek kena. Saku biro dalam muktamar ora diurusi hilang. Nuwun sewu. Maka ini Muhammadiyah gampang, ning murid-murid Muhammadiyah angel. Mari kita sadar bagaimana menghidupkan Muhammadiyah.
Bergerak, kalau bergerak pasti hidup. Dan nuwun sewu, jangan sampai menggunakan kalimat negatif. Apa dong bisa kebahasannya nyuto aji barang. Kalau ngomong kayak ini mesti orang bisa. Paham nih? Apa bisa orang bisa? Sebab di sini sudah orang bisa. Maka harus apa? Kalimat positif. Pak Delami menggunakan kalimat positif itu saya sejak Pak Delami kuliah. Suatu ketika saya nggak ngerti. Yang jebulik lu bocah Sidareja, wisuda ujian, duduk, ya, habis diuji, dinyatakan lulus. Saya mengucapkan selamat. Gitu. Saya tanya, selamat Mas jadi dokter Andes. Gitu. Terima kasih. Mas dari mana? Gitu. Mas dari mana? Saya dari Sidareja. Orang kaya ya. Gitu. Enggak. Bahwa saya tani, saya prihatin. Betul kok. Sidareja itu kalau hujan ya banjir, sawah nggak bisa diolah. Tapi saya tekadnya kuat. Saya apa dalam hati? Satu, kaya anake wong tani, nyong ya anake wong tani. Kayak ngomong bisa sukses kalau tekadnya kuat. Kalau saya tekadnya kuat, insya Allah bisa sukses. Amin. Itu sejak saya jadi mahasiswa. Kalau yang dulu kan apa-apa lesan ujiannya lesan. Anggar metu kok nangis berarti udah lulus. Itu gampang itu. Ada takoni macam-macam, orang lulus kayak ini apa? Nangis. Gitu. Nah kalau metu kok senyum, nah tidak salah. Nah ini keluar senyum. Duduk. Saya dan Rani jebeli wong Sidareja, bapak tani bekeko, orang tahu panen sebab akeh banjiri, tapi karena semangatnya yang luar biasa. Saya tanya begitu tumbuh. Jadi sing menangani ku semangat. Panjenengan negara krambil senajan perkule kedul, ngerti kedul? Angger semangat bisa rubuh apa? Bisa rubuh. Perkule landep ini ora semangat ya rubuh. Karena itu pondok Gontor apa? Ada geomnya. Manjada wajada. Itu semangat. Siapa yang serius akan menghasilkan serius. Siapa yang teman manjada wajada akan menikmati hasilnya. Jadi pengurus juga seperti itu, semangat. Ketika saya membuka fakultas tarbiyah di IKIP itu saya ditegur oleh pemeriksa. Pak Delami ngomong-ngomong, Pak Delami kok semangat sekali. Saya jawab, kalau saya tidak semangat, apalagi orang lain. Saya modalnya semangat dan mudah-mudahan nilainya baik. Ya. Dengan administrasi dari pembelajaran bapak-bapak yang lain mudah-mudahan baik. Tapi saya memang semangat. Alhamdulillah begitu turun lolos. Alhamdulillah semangat. Jadi jangan sampai dengan kalimat negatif. Apa nyong bisa? Ya. Kalau orang lain bisa, kenapa tidak? Maka itu mengelola sekolah, Nun Sewu, sekali-kali gurunya dicap kesir. Paham? Studi banding. Di Karanganyar itu ada MI yang muridnya 1.500. MI Muhammadiyah terbaik seluruh Indonesia dan bahkan terbaik seluruh MI negeri maupun swasta itu hanya di Muhammadiyah Karanganyar. Kalau besok ini daftaran sekarang sudah tutup. Sudah tutup. Itu menerima 7 kelas. Satu MI yang berani utang ke Bank Syariah 5 miliar ya MI Karanganyar. 5 miliar utang.
Dipanggil kepala sekolahnya, datang. Oh ya patut. Saya mengatakan, komentar saya kan ya patut. Nah, saya ACC izinkan untuk bisa utang 5 miliar. Loh dari mana? Saya melihat semangatnya. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah begini, laporannya semangat. Berarti dia orang semangat. Jadi sekali lagi, semangat di Muhammadiyah harus semangat. Jangan sampai mengatakan lah nyong ora bisa. Maka insya Allah orang bisa teman-teman. Nah ini pengajian yang sudah cukup lama ya. Bagaimana meyakinkan bahwa kita itu ibadah? Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita menolong agama Allah. Caranya bagaimana? Ngurik-ngurik melalui organisasi. Masjid yang kita miliki alhamdulillah tempatnya strategis ya. Di lingkungan Muhammadiyah mudah-mudahan akan berkembang. Tapi dari masjid ini mesti harus ada pengaruh bagi lingkungan. Ini tergantung pada takmirnya. Kalau takmirnya asal melaku, ya ini asal melaku. Tapi kalau merasa bahwa dia jamaah punya dibina dan seterusnya, insya Allah ya. Ngobani Muhammadiyah itu gampang-gampang, angel gampang. Satu, saya minta semangat itu. Yang kedua, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis buku Bermuhammadiyah dengan ceria. Kenapa Muhammadiyah bisa awet? Bisa awet. Saya jawabnya karena keikhlasan para pengurus. Karena keikhlasan para pengurusnya. Yang kedua, pengurus Muhammadiyah biasanya sudah selesai ngurusi dirinya sendiri. Sudah selesai ngurusi dirinya sendiri. Ora khawatir mungkin yang duhur mangan karo apa. Itu sudah tidak begitu. Itu orang yang sudah selesai ngurusi dirinya sendiri. Karena itu kritikan dari luar itu daerah Banjarnegara aja milu Muhammadiyah lah. Karena pasti dua alasannya. Siji, wong Muhammadiyah pinter-pinter. Nomor loro, wong Muhammadiyah sugi-sugi. Kumpul wong bodoh, wong melarat, rekasa milu Muhammadiyah. Dakwahnya begitu ya laris banget. Jadi ini satu. Bagaimana? Kenyataan rata-rata pengurus Muhammadiyah hidupnya di atas rata-rata. Paham? Nih. Umumnya mesti mereka sudah orang kategori zakat. Kalau sudah kategori zakat berarti sudah di atas rata-rata. Ini yang menjadi awetnya Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, sistem kepengurusan kolektif kolegial. Muhammadiyah itu bukan milik ketuanya, bukan milik sekretarisnya, milik pengurus dan anggota. Di Muhammadiyah istilahnya bukan pengurus tapi pimpinan. Pimpinan, panjenengan pimpinan. Tugasnya apa? Memimpinkan, nyontoni. Maka berat menjadi pengurus Muhammadiyah karena harus bisa menjadi uswatun hasanah. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat karena pikiran-pikiran Muhammadiyah bisa diterima oleh kebanyakan orang. Pikiran Muhammadiyah tidak dipengaruhi apa-apa, hanya dipengaruhi Al-Quran dan As-Sunnah. Pikiran Muhammadiyah yang pertama apa dulu? Kiblat harus menceng kalau sedikit, ya kan? 100 tahun yang lalu umat belum bisa menerima. Sampai Langgar Ahmad Dahlan dibakar. Ini karena penolakan pikiran bahwa kiblat itu arahnya bukan mulon lurus tetapi agak serong ke kiri. Kalau panjenengan lihat pegang peta yang besar, panjenengan duduk di Purwokerto lalu duduk kemudian menghadap ke barat
persis, maka kiblatnya adalah Ethiopia. Tapi kalau ngalor sedikit itu kiblatnya Masjidil Haram. Dan itu baru diterima 100 tahun. Ide bahwa kiblat itu nyerong ke kiri tahun 12. Baru diterima oleh bangsa Indonesia tahun 212. 1 abad. Sekarang yang ada gagasan besar apa? Kalender global. Kalender global itu harus sama, walaupun waktunya tidak sama, tapi sama nama harinya. Jadi tidak sama. Menurut saya gelewean. Kira-kira wong Indonesia sing mlebu swarga dingin sapa kira-kira? Ayo. Kira-kira siapa? Muhammad. Jawab saya apa? Ya wong irian lah. Paham? Sing mlebu swarga dingin ya wong irian. Udah wong Purwokerto. Lho kenapa? Enggak lalu sholat subuh ini pada turu. Pitados? Iya. Wong irian wis sembahyang Jumat panjenengan tasih teng sawah. Iya. Lebih dulu. Paham ini? Jadi orang iriannya kan masuk surga lebih duluan. Karena ibadahnya lebih dulu. Loh ini nuwun sewu. Kalender Hijriah itu akan nanti seperti itu. Tanggalnya 1, cuma beda. Ini renungan selama 1 abad Majelis Tarjih yang besok mau dikepiakan Februari 24. Jadi kalender Hijriah, kalau sudah pakai kalender Hijriah global, maka sudah tidak ada perbedaan puasa, tidak ada perbedaan hari raya. Nah, cuma sayangnya nyuwun sewu niki napa Indonesia, sedikit Malaysia, Brunei, Thailand itu belum mau menerima. Yang menerima itu adalah negara-negara Arab, Turki, Arab Saudi, ini yang sudah bergeser bukan karena ru'yat tetapi karena hisab. Jadi nuwun sewu, ngergambaraken hisab itu lo gampang. Bedane ru'yat karo hisab apa? Gampang. Ru'yat itu adalah kadang-kadang bayi lahir ning umure wis 2 dina. Ru'yat. Bayi lahir jebule wis umur 2 dina. Kalau hisab tidak, begitu nongol yaitu tanggal. Masalah ketok orang tidak ketok itu urusan manusia. Tapi tanggal sudah ketok, itu hisab. Yang ini sedang dikembangkan. Negara-negara sudah siap. Hanya 6 negara, itu hanya di Asia. Ceritanya seperti itu. Jadi nanti kalau sudah kalender global nggak ada ribut-ribut, ya. Badane kapan? Nah panjenengan nggak ditakoni badane kapan, jadi kapan? Pripun? Kapan sih ibadah? Ya 1 Syawal lah. Nggak ribut 1 Syawal. Lah kalender global ini hampir sama dengan yang ada di TV, di HP panjenengan. Yang belum dirubah, dirubah oleh orang Indonesia. Pasti Muhammadiyah itu tanggalnya sama dengan, selalu sama. Lihat di HP. Sekarang tanggal 19, hijrahnya tanggal berapa? Sama dengan Muhammadiyah. Nah ini pikiran besar Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita menangi dan mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa menerima. Ibu dan bapak sekalian, itulah pengajian saya. Ya. Saya kembali, kalau yang mau membutuhkan buku saya silakan, itu di mobil ada sopir, setiap buku ganti ongkosnya 50. Ada 3 macam buku.
Yang pertama, belajar beragama bersama Rasul seri 1. Dan yang kedua, belajar beragama bersama Rasul seri 2. Dan yang ketiga, pesan 10 pesan Nabi Muhammad. Termasuk pesan itu, jangan biarkan bayimu tergeletak ketika maghrib sendirian. Itu Nabi perintah seperti itu. Jangan biarkan bayimu tergeletak sendirian ketika maghrib. Karena apa? Setan kelayaban. Itu sama dengan keyakinan Jawa. Jadi jangan, saya memang judulnya saya bikin bom gratis. Jangan kau biarkan bayimu tergeletak di waktu senja sendirian. Ada 10, jangan anggap remeh, utang. Orang mati syahid tidak bisa masuk surga kalau utangnya tidak dilunasi. Ini kan saya berarti utang itu luar biasa, bisa menyandera. Orang mati syahid dongeng mlebu swarga, ini malah mlebu swarga sebab duwe utang urung di sautan. Oleh karena itu panjenengan nun sewu ibu jangan menyepelekan laming 5.000 B, nggak boleh. Dan seterusnya, monggo kalau yang berminat, kalau tidak nggak ada masalah bagi saya, karena saya ingin menjadi mubali seperti HK. Mubali itu dua tipe, bisa nulis, kalau orang bisa nulis. Panjenengan ingat yang namanya Zainuddin MZ, 1 juta umat. Tetapi ketika MZC itu ada bekasnya? Enggak ada. Karena beliau tidak nulis. Hamka sudah meninggal. Ya. Tapi sekarang masih tetap karena ada tulisannya. Nah, saya ingin mencontoh itu. Saya sudah menulis sekitar 20 buku ya, dan bersebar di daerah Banyumas. Mudah-mudahan bahkan ada yang Pekalongan, ada yang Kudus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar kenapa saya nulis gitu. Karena saya ingin supaya ilmu saya bermanfaat untuk orang lain, bukan sekedar mendengar tetapi ada bukti. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.